kota Daud, juru selamat manusia. Raja mulia di kandang hina, untuk selamatkan umat manusia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Raja mulia di kandang hina, menebus dosa manusia. 1000 malaikat bernyanyi, 1000 bintang sujud menyembah. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Hey, Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Merry Christmas from Indonesia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Oh, ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Glory, haleluya, gloria, glory, gloria. Glory, haleluya, gloria, glory, gloria. Ku diselamatkan selamanya. Saya baca tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Nah, saya minta itu tadi tim Raul sama Aldi. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Oke. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk kampung." Baik, saudara, sebelum lupa, nanti setelah firman ini saya akan berdoa bagi saudara yang bekerja sendiri, yang punya usaha online. Biarlah saudara tahu, kalau kita lihat tetangga kita diberkati, Bu Marta diberkati, biasanya sebentar lagi berkat itu ngetuk ke rumah saudara juga. Jadi nanti kita akan berdoa buat saudara, tapi saya harus selesaikan firman dulu nih ya saudara ya, cepet-cepet nih. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Katakan Betsaida. Ya, Betsaida. Oke, karena ini pamerannya buta, kamu gak boleh pakai masker. Buka maskernya dulu. Ya.
Oke, Aldi juga buka maskernya. Oke, Aldi ini yang nemenin dia ya, nemenin Raul. Raul kan orang buta. Karena ayatnya ditulis di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya. Jadi kamu bawa ke saya, tapi kamu buta. Jadi kamu harus pakai masker ini hitam, tapi di mata, ya. Di mata ya. Yesus dibawa oleh orang buta kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Yang pertama dibawa kepada Tuhan Yesus. Mari saya jelaskan kepada saudara. Biasanya kalau orang buta, Yesus itu langsung pegang matanya, betul ya? Ada pengemis buta, Tuhan Yesus pegang matanya, langsung tercelik. Lalu saya baca lagi dengan cepat di sini di kitab Yohanes, ada orang buta yang lahir. Sejak lahirnya dia buta. Tuhan Yesus meludah dengan tangannya dicampur dengan tanah, ditaruh di matanya dan dia langsung sembuh. Tetapi pada kasus kali ini dikatakan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Aneh sekali, yang buta matanya, perhatikan, tetapi kali ini Tuhan pegang tangannya. Ada ayatnya loh. Dia gak pegang matanya dan dia bawa dia keluar kampung. Kamu di situ aja Aldi. Dia bawa dia keluar kampung. Kampungnya namanya apa tadi? Betsaida. Dia keluar dari kampung. Yang pertama saudara harus tahu, pada waktu orang membawa saudara keluar dari kampung, berarti ada sesuatu dari kampungnya yang jelek. Sehingga dia harus bawa dia keluar dulu. Waktu dia keluar, Tuhan Yesus mulai berkata, kamu sehat kok. Kamu bagus. Hal-hal positif bisa terjadi kepada kamu. Kamu jualan kue Weji ya? Weji bisa laku. Udah lupain yang lama. Ada berkat baru di depan. Kamu ikut saya. Amin, saudara. Itu tujuan Tuhan Yesus keluarkan dia dari kampungnya. Mungkin ada lingkungan yang tidak benar. Hari ini gereja berkata, keluar dari lingkungan yang tidak benar. Amin. Lingkungan yang suka gosip, lingkungan kantor yang suka negatif. Ada lingkungan juga yang suka benci sama pemerintah. Aneh banget. Saudara mau ganti pemerintah berapa kali, saudara kalau gak kerja ya sama aja, susah. Betul kan? Nah, ada lingkungan juga yang tidak sehat. Ada orang-orang yang aneh, sukanya sama istri orang, tinggalkan. Ada juga laki-laki yang sukanya sama suami orang, ngerti saudara? Ada juga, tinggalkan itu. Gereja bilang tinggalkan nak, tinggalkan yang lama, supaya kamu gak buta lagi. Karena kadang-kadang orang lebih suka kita buta, tetapi tinggal di sana. Amin. Nah, yang kedua, saya balik lagi di sini. Yesus memegang tangan. Lalu yang terjadi di sini adalah Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Oke, adegan ini tidak disensor. Kamu siap menerima? Kamu siap menerima? Oke ya. Jadi saudara tahu Tuhan Yesus meludahi, gitu, dan taruh di matanya. Nah, saudara perhatikan. Yesaya 61 ayat 7 berkata, sebagai ganti ludah dan hinaan yang kau terima, engkau akan mendapat bagian warisan 2 kali lipat. Kadang kita mau terima yang baik-baik saja. Tetapi kadang-kadang waktu kita terima seperti ludah atau hinaan, kita gak mau. Padahal sebenarnya di balik ludah atau hinaan ada berkat tersembunyi. Waktu engkau diludah orang, ini perhatikan ya, engkau dihina orang, tetap jalan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan, hanya Tuhan yang bisa merubah
ludah menjadi berkat 2 kali lipat. Udah sering saya kena, tetapi setiap kali ada ludah, Tuhan angkat lagi, Tuhan angkat lagi. Katakan amin. Nah, setelah itu dia bertanya, oke, coba dibuka maskernya. Oke, nah lalu ditanya sama Tuhan Yesus. Ini pertama kali sebuah cerita yang aneh sekali dicatat. Dia tanya, kamu udah lihat belum? Ya, dia tanya begitu. Pernahkah Tuhan Yesus kuasanya kurang sesenti atau kurang 2 senti sehingga dia berkata, bro, sudah lihat atau belum? Ya, dan dia bilang masih kabur-kabur begitu loh. Kok aneh sih cerita ini. Nah, saya sambung lagi. Maaf, saya lupa bagiannya. Dia tanya, sudah lihat atau belum? Nah, ini saya. Oke, kamu baca aja. Kamu baca orang itu. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Sekali lagi baca. Aku melihat orang-orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Sekali lagi. Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ya. Ini orang buta, betul ya? Tetapi dia berkata, aku melihat apa? Orang. Oke, Aldi coba ambil pohon di situ. Udah saya siapin tuh pohonnya. Oke, kamu pegang pohonnya. Oke, kamu jalan di depannya dia. Coba kamu baca. Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jalan lagi. Lucu ya. Oke. Berarti saudara tahu, orang ini kan buta. Kok dia tahu bentuknya pohon? Kok dia tahu ini orang seperti ini? Berarti ini kasus orang buta bukan dari lahir. Sampai sini tangkap? Berarti orang ini pernah dulu melihat. Ya, dia pernah melihat, lalu dia pernah buta, pernah jatuh. Lalu pada bagian yang ketiga ini dia berkata, aku melihat orang tetapi seperti pohon-pohon. Artinya matanya kabur. Katakan kabur. Lalu pada akhirnya Tuhan Yesus menjamah matanya terakhir dan dia sembuh total. Mari kita lihat siklusnya. Buta, dia melihat, lalu dia buta, lalu dia kabur, lalu dia melihat lagi. Artinya orang ini pernah punya penglihatan, lalu dia buta, lalu Tuhan memulihkan dia menjadi kabur, lalu akhirnya full sight. Apa aja tadi? Melihat, buta, kabur, melihat. Sekali lagi, apa? Melihat, buta, kabur, melihat. Bukankah ini semua proses yang kita alami? Saya bersyukur dia berkata, aku kabur Tuhan. Dia nggak jadi orang yang pura-pura dan berkata, oh Tuhan sudah pegang saya, pasti saya sembuh. Dan dia mulai berkata, oh ya pasti saya jelas, saya melihat, oh Tuhan memberkati saya luar biasa. Tapi dia jujur, dia ngomong, masih kabur Tuhan. Hari ini saya bersyukur ada cerita ini. Poin yang kedua saya adalah, dalam keadaan kabur, engkau harus siap menerima berkat Tuhan. Poin-poin di saat kita kabur, itu adalah poin yang normal.
Kita tidak pernah tahu 100% di depan seperti apa. Betul ya? Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba ada banyak pendeta di Amerika berkata, Trump pasti menang, Trump pasti menang. Teriak-teriak nyata nubuatan, ternyata kalah. Tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana tentang masa depan? Kita juga tidak tahu. Jujurlah di hadapan Tuhan. Seperti tadi kesaksian Ibu Marta, saya nggak tahu Pak pendapatan saya. Ada waktu-waktu dalam hidup di mana engkau rasa kabur, gak jelas Tuhan. Engkau jujur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Lalu lihat pohon tadi. Dia berkata, saya melihat seperti pohon-pohon. Tahukah saudara, di dalam kitab Kejadian juga diceritakan, Adam dan Hawa berada di tengah pohon-pohon. Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Betul kan? Adam dan Hawa pernah melihat Tuhan. Tetapi dosa membuat mereka buta. Alkitab menulis mereka tidak bisa melihat Tuhan. Lalu datanglah salib Kristus, pohon yang ketiga. Salib Kristus datang. Waktu salib Kristus datang menjadi pohon yang ketiga. Daud, apakah dia Daud, apakah dia Elisa, apakah dia Musa, orang semua melihat kabur-kabur. Sampai pada waktu Natal, Yesus lahir, itu jelas dialah Mesias. Dan manusia yang percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat, yang kabur boleh melihat Juru Selamat Mesias. Sampai sini tangkap saudara. Ini kisah Injil. Inilah cerita tentang kehidupan manusia yang pernah melihat, lalu pernah buta, pernah kabur, lalu melihat lagi. Hari ini firman Tuhan sederhana buat saudara. Waktu saya sudah habis. Kalau engkau ada di posisi kabur, jujur di hadapan Tuhan. Kalau engkau ada di posisi buta, firman Tuhan hari ini kepadamu, engkau akan bisa melihat lagi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya
Mari angkat kedua tangan saudara, tidak ada yang tertunduk. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Pulanglah, terima berkat ini. Lihatlah pintu-pintu baru sedang dibukakan bagimu. Bagimu, bagi anak-anakmu, bagi cucumu, bahkan kepada keturunanmu keempat. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, silakan.